Bab 3238. Apa yang kamu lihat? Melihat Mileye diarak ke depan oleh monster, orang tua di belakang langsung terpaku di tempat. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, orang tua itu terlihat sangat bingung. Beberapa saat kemudian, wajah orang tua itu menjadi sangat tidak enak dipandang. Dia melihat ke arah Mileye yang dengan pelan lenyap di kejauhan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melewati jembatan sisa ini. Setelah berbicara demikian, dia mengiringi mereka. Dan kali ini, dia menggunakan cara rahasia khusus untuk menyelipkan aura dirinya. Di kejauhan, Mileye melihat keempat penjuru, ombak bergelombang di sekelilingnya, langit begitu gelap, sangat muram. Mileye menatap monster di sebelahnya, kemudian berbicara, apakah kamu tahu zaman akhir? Monster laut mengulurkan senyum, ya. Dulu, klan siluman kami membina hubungan yang baik dengan banyak kekuatan kuat di zaman akhir. Tetapi entah mengapa, mereka semua lenyap. Sambil berbicara demikian, dia melihat Mileye, manusia, bagaimana kamu bisa memperoleh kristal zaman akhir ini? Mileye mengulurkan senyum, dari seorang kakek pada era akhir. Monster laut berbicara dengan suara berat, mustahil. Kamu tidak pergi ke ruang waktu usia, mana bisa bertemu dengan orang dari zaman akhir. Mileye mengulurkan senyum, aku tidak perlu menipumu. Monster laut memikirkan sejenak, lalu berbicara, manusia, bisakah aku melihat pedang di tanganmu? Mileye mengiyakan, tentu. Dengan itu, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib melayang ke depan monster laut. Monster laut meraih pedang biru gaib, hanya dengan sekilas pandang, ekspresinya menjadi sangat serius. Manusia, sepertinya kamu adalah generasi kedua. Ekspresi Mileye membeku. Monster laut menyodorkan pedang biru gaib kepada Mileye dan menggeleng, aku tidak bisa melibatkan bos besar yang tidak bisa kubayar. Mileye menyimpan pedang biru gaib dan mengulurkan senyum, di tingkat apa kamu berada dalam klan monstermu? Monster laut ragu sejenak lalu berbicara, sedang ke bawah, sepertinya. Mileye bingung. Sedang ke bawah. Mileye melihat monster laut ini sangat kuat, tapi di dalam klan monster laut, dia hanya dianggap sedang ke bawah. Ini berarti kekuatan klan monster laut sangat mengerikan. Dengan bimbingan monster laut, Mileye berhasil menghindari wilayah berbagai monster laut. Tidak lama kemudian, monster laut tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan, aku hanya bisa membawamu sampai di sini. Mileye melihat ke kejauhan, di sana terdapat sebuah jembatan yang melintasi seluruh permukaan laut, terlihat agak aneh. Mileye membuka telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan melayang perlahan di depan monster laut. Monster laut menyimpan cincin penyimpanan, mendadak dia melihat ke arah Mileye, mengapa ada tambahan 100? Mileye menunjuk ke arah jembatan, ceritakan padaku. Monster laut ragu sejenak, lalu berbicara, ini adalah jembatan sisa, dibuat oleh seorang bos besar pada masa lalu menggunakan kristal padat yang legendaris. Di tempat ini, tidak ada monster laut yang boleh mendekat, jadi, jika kamu ingin melewati sana, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kristal padat. Mata Mileye berkedip, dia melihat jembatan itu panjang hingga tak terbatas, dan semuanya dibuat dari kristal padat. Luar biasa. Saat itu, monster laut tiba-tiba berbicara, hati-hati. Setelah berbicara begitu, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berbicara, apakah jembatan ini berbahaya? Monster laut memandang Mileye, apa pendapatmu sendiri? Mileye menjawab dengan tegas, dengan kekuatanku, apakah masih berbahaya? Monster laut ragu sejenak, lalu berbicara, kamu pikir kamu kuat? Mileye memandang monster laut, tidak kuat.
Monster laut diam sejenak, lalu berbicara, berapa lama delusi seperti ini telah berlangsung? Mileye. Monster laut melihat Mileye, jaga dirimu baik-baik. Setelah berbicara demikian, dia langsung masuk ke dalam air laut dan dalam sekejap mata, dia lenyap. Di tempat yang sama, Mileye memikirkan sejenak, lalu berjalan menuju jembatan sisa di kejauhan. Siapa takut? Seperti yang diucapkan monster laut, tidak ada monster laut di sekitar jembatan sisa. Tidak normal. Mileye mengikuti jembatan ke depan. Dari kejauhan, monster laut yang sebelumnya sudah pergi mendadak kembali. Dia melihat Mileye yang berjalan di atas jembatan dan terlihat bingung, apakah orang ini gila? Aku menyuruhnya pergi, bukan naik jembatan. Sebenarnya, bisa saja berenang di bawah jembatan. Dengan sedikit keberuntungan, mungkin bisa lolos. Namun, orang ini malah langsung naik jembatan. Dari mana datangnya orang yang sangat berani ini? Bukankah dia pernah disiksa? Di sisi lain, orang tua yang kotor tadi, ketika melihat Mileye naik jembatan, juga terkejut. Begini hebatnya. Naik jembatan. Di kejauhan, di atas jembatan, Mileye berjalan perlahan-lahan dan sekitarnya menjadi sangat sepi. Ekspresi Mileye tetap tenang. Takut. Takut apa? Dengan 3 pedang, dia bukan orang sembarangan kan? Setelah berjalan cukup lama, akhirnya, tidak jauh dari jembatan, muncul seorang wanita. Wanita itu duduk di pagar jembatan, menghadap ke laut. Dia mengenakan gaun merah besar, rambut panjang terurai dan memeluk sejenis pipa. Dia memetiknya dengan lembut, melahirkan melodi yang tenang, dengan kepedihan yang terasa. Muncul. Mileye melihat wanita itu tanpa menghentikan langkahnya, melanjutkan perjalanan. Melodi semakin dekat. Akhirnya, Mileye berjalan ke samping wanita itu. Wanita itu masih membelakangi dia, seolah-olah tidak melihatnya. Mileye melanjutkan langkahnya dan segera, dia menghilang di kejauhan, tetapi di jembatan, wanita itu tidak bergerak. Mileye merasa lega, tetapi tidak lama kemudian, wanita itu muncul lagi. Tidak hanya itu, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tetap berada di tempat. Wajah Mileye menjadi serius. Mileye berbalik dan melihat wanita berjubah merah itu. Dia melemparkan pedang biru gaib dengan sembarangan dan pedang itu jatuh dengan mantap di depan wanita berjubah merah. Wanita berjubah merah melirik pedang biru gaib di depannya, lalu mengalihkan pandangannya dan terus memetik pipanya. Mileye mengerutkan kening, dia langsung berjalan ke samping wanita berjubah merah dan duduk bersama dengannya. Dia berbicara, "Aku hanya lewat, tidak ada maksud lain." Wanita berjubah merah tetap diam. Mileye melanjutkan, "Aku adalah orang yang berbicara jujur. Aku tidak memiliki dendam padamu, hanya lewat saja. Tidak perlu melibatkan diriku, bukan?" Wanita berjubah merah masih tetap diam. Ketika Mileye hendak berbicara lebih lanjut, tiba-tiba wanita berjubah merah melambai dengan lembut. Mata Mileye menyusut tajam. Boom! Dalam sekejap, Mileye langsung mundur puluhan ribu kaki dan air laut di sekitarnya langsung terangkat puluhan ribu kaki. Setelah Mileye berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur, hanya tinggal jiwa. Mileye melihat jiwanya sejenak, lalu mengangkat kepalanya melihat ke kejauhan. Setelah air laut turun, jembatan muncul lagi di mata Mileye. Wanita itu masih duduk di sana. Mileye melihat wanita itu, "Aku mencoba berbicara dengan baik, tapi jika begitu." Suara turun, dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar, "Lydia." Setelah berbicara demikian, dia menambahkan, "Liana, datang ke sini." "Liana ye." Boom! Tiba-tiba,
pedang biru gaib bergetar hebat. Pada saat berikutnya, pedang biru gaib meledak dengan pancaran cahaya pedang. Kemudian seorang wanita berpakaian hitam muncul perlahan-lahan. Liana Ye. Sar Liana Ye melangkah keluar. Di atas jembatan, wanita berjubah merah itu perlahan-lahan berbalik untuk melihat Liana Ye. Liana Ye mengabaikan wanita berjubah merah itu dan memandang Mileye dengan senyum cerah di wajahnya. Kali ini, Mileye bahkan secara aktif memanggilnya. Ini benar-benar berbeda. Mileye menunjuk wanita berjubah merah di kejauhan, bersihkan dia. Liana Ye memalingkan wajahnya ke arah wanita berjubah merah. Tiba-tiba, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, mata wanita berjubah merah itu menyipit, tangan kanannya mendekap senar dan kemudian melepaskannya. Dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, segala air laut di tengah arena langsung berubah menjadi serangkaian sinar yang menghantam Liana Ye. Liana Ye tetap tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan menusukkan pedang. Dengan suara ledakan keras. Dalam sekejap, semua air laut langsung lenyap dan pada saat berikutnya, Liana Ye muncul di depan wanita berjubah merah itu. Kemudian langsung menangkap rambut panjang hitam pekatnya, mengangkatnya sejenak dan kemudian menghantamkannya. Dengan suara keras, kepala wanita berjubah merah bersentuhan intim dengan permukaan tanah. Sementara itu, jembatan langsung hancur menjadi serpihan. Liana Ye terus mencengkeram rambut wanita berjubah merah itu, lalu menginjak leher wanita itu dengan kaki kanannya. Dia menatap wanita berjubah merah itu, katakan padaku, kamu siapa sebenarnya? Arena menjadi hening. Monster laut di sampingnya gemetar hanya dengan melihatnya. Sialan. Begitu saja, bos berjubah merah itu sudah selesai. Monster laut mengalirkan air dari wajahnya, entah itu keringat atau air laut. Tidak dapat disangkal, saat ini dia benar-benar merasa ngeri. Untung saja dia tidak memilih untuk menghadapi orang muda ini dengan keras sebelumnya. Jika tidak, mungkin dia sudah lenyap dari dunia ini. Di sisi lain, orang tua itu sekarang juga berkeringat dingin. Dia melirik Mileye sekilas, lalu berbalik dan berlari. Sialan. Ini adalah bos sungguhan. Tidak dapat diatasi. Di atas jembatan, wanita berjubah merah menatap Liana Ye dengan sangat marah, wajahnya penuh dengan ketidaknyamanan. Liana Ye melihat ke bawah pada wanita berjubah merah, apa yang kamu lihat? Setelah berbicara demikian, dia mengangkat tangan dan langsung memberikan tamparan. Tepat. Sekejap, wajah kiri wanita berjubah merah langsung memerah dan membengkak. Dia tetap menatap Liana Ye dengan penuh kemarahan. Liana Ye memberikan tamparan lagi. Tepat. Dalam sekejap, wajah kanan wanita berjubah merah juga memerah dan membengkak. Namun wanita berjubah merah itu masih menatap Liana Ye dengan penuh kemarahan. Liana Ye mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, lalu melepaskan cengkeraman pada wanita berjubah merah. Tampaknya kamu tidak puas. Jika begitu, mari kita bertarung lagi. Wanita berjubah merah bangkit berdiri, tidak lagi memancarkan ketenangan dan kecantikan seperti sebelumnya. Dia menatap Liana Ye, tiba-tiba, tangan kanannya meremas erat. Seketika itu juga, kekuatan mengerikan menyebar dari segala penjuru langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut kematian bergolak. Seluruh kaum laut terkejut. Apa yang terjadi dengan bos besar ini? Maka, banyak master dari kaum laut bergegas melihat ke arah sana. Di depan wanita berjubah merah, Liana Ye tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan menebas pedangnya, menyebabkan sejumlah besar dimensi waktu langsung hancur. Bersamaan dengan itu, kekuatan dimensi waktu yang dilepaskan oleh wanita berjubah merah juga hancur. Pada saat yang sama,
Pedang Liana Ye langsung menempel di dahi wanita berjubah merah, masuk setengah inci. Cik! Darah segar langsung mengalir turun dari pedang. Dalam sekejap, seluruh wajah wanita berjubah merah langsung menjadi merah. Wanita berjubah merah terpaku. Barulah pada saat itu dia menyadari kesenjangan. Di sekitar mereka, banyak master dari kaum laut juga terpaku. Bos besar ini tidak main-main. Liana Ye tiba-tiba menarik keluar pedangnya, lalu mengetuk pipi wanita berjubah merah dengan ujung pedang, sampah. Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan berjalan menuju Mileye. Masalah sudah selesai. Aku pergi. Sambil berbicara demikian, dia hendak pergi, tetapi Mileye segera berkata, kamu mau pergi begitu cepat? Liana Ye berbicara, orang-orang di dunia ini terlalu sampah. Tidak menarik, aku akan pergi berkelahi di dunia ilusi sejati. Setelah berbicara demikian, dia hendak pergi, tetapi Mileye langsung menahannya, ayo pergi bersamaku. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Liana Ye mengedipkan mata, lalu berbicara, baiklah, kita pergi bersama. Bersambung.